Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mau membahas tentang orang yang memakai kata kasar. Apa yang bisa melarang orang mengucapkan kata kasar? Apa maksudnya kata kasar? Viral belakangan ini, kepada presiden diarahkan kata-kata yang menurut orang tak layak. Dipakai kata bajingan dan tolol, begitu ya. Tapi ada menurut saya pola pikir yang kurang tepat. Apa itu? Yang pertama, orang menilai layak tidaknya kata itu diucapkan sejauh dihukum atau tidak. Apa maksudnya? Kalau ternyata orang yang mengatakan kata kasar itu tidak kena hukum atau tidak ada pasal yang menjeratnya, seolah-olah berarti dia bisa melakukan itu. Orang lebih takut pada pasal yang menjeratnya daripada pribadi yang diserangnya. Bagaimana saya mengatakan seseorang itu bajingan dan tolol? Dan pertama-tama kita harus sepakat, kata bajingan dan tolol ini insek dalam dirinya itu, sejauh konsep yang kita miliki saat ini ya, tidak positif dia. Kata tolol, bajingan. Nah, orang menilai kualitas kata ini hanya sejauh apakah dihukum atau tidak yang mengatakannya. Padahal bukan soal dihukum atau tidaknya. Bahkan seseorang kalaupun tak mendapat hukuman, bukan berarti dia bebas mengatakan itu. Itu yang mau saya katakan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dia mengatakan ini kepada presiden? Katanya, oke, bahwa presiden dipandang sebagai satu simbol yang istimewa, saya pikir itu benar. Tetapi bukan karena dia presiden yang menjadi alamat perkataan ini, maka tidak bisa. Bukan karena presiden, tapi karena manusia. Karena kalau dianggap karena dia presiden, maka kita tidak bisa mengatakannya, seolah-olah seseorang yang pekerjaannya kita anggap lebih rendah, pantas kita sebut bajingan dan tolol. Saya harap terang alur berpikir yang saya tawarkan. Jadi seseorang dilarang mengatakan bajingan dan tolol, dianjurkan untuk tidak mengatakan bajingan dan tolol, bukan karena siapa yang dikatakan itu, bukan karena dia polisi, maka kita tidak bisa katakan itu, bukan karena dia presiden, tetapi karena dia manusia. Sehingga kalau kita sebut karena dia manusia, maka siapapun, entah apapun pekerjaannya, tidak bisa juga dengan sembarang kita katakan bajingan dan tolol. Itu dia. Dua hal ini ya, bukan karena apakah dia dihukum atau tidak, maka tidak bisa. Bukan karena siapa yang dia katakan, tetapi apa? Dia manusia, ada martabatnya. Nah, saya mencoba melihat ini dari point of view-nya moralitas yang gereja tawarkan. Soal martabat manusia. Manusia harus menjaga, menghormati, melindungi martabat dari setiap orang sebagai ciptaan Allah. Konsep ini sangat umum ya. Ini pelajaran SD juga barangkali ini. Hormati temanmu, katanya. Tapi ini poin fundamentalnya. Tidak usah berteori jauh-jauh soal apa terminologi tolol bajingan ini, apa konteksnya. Kalau berniat menghargai seseorang, mungkinkah akan mengatakan kata-kata itu? Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau berniat untuk menjaga martabat seseorang, akan dikatakan begitu? Yang kemudian cinta kasih dan belas kasihan itu menjadi dasar dari moralitas seseorang dan dasar dari menghormati pribadi orang lain. Mungkinkah kalau saya mencintai, mengasihi orang lain, menyebut bajingan dan tolol dengan maksud untuk offense, menganggap lebih rendah? Karena kadang itu ada bahasa akrabnya diungkapkan dengan kata-kata yang keras. Nah, konteks ini pun harus diperhatikan juga. Misal kucing
misal gitu ya. Dasar sapi katanya, tapi kompak, kawan kompak. Beda nuansanya. Hmm. Setiap orang bertanggung jawab untuk saling membantu dalam menjaga martabat. Begitu dikatakan juga. Bukan karena tidak dijerat hukum maka bebas. Dan itu banyak terjadi di dunia internet kan, komentar mengkomentari. Karena dia tidak kenal saya, maka saya bebas mengatakan apapun yang saya mau. Itu keliru konsepnya. Entah kamu dilihat atau tidak dilihat orang, tidak bisa juga sembarangan mengatakan itu. Kecuali di ruang di mana tak seorang pun tahu, katakanlah dalam curhatmu di buku harianmu, kamu mengumpati seseorang, bukan kamu arahkan ke orang lain, tetapi hanya sebagai pelampiasan dari emosimu, terbuka kemungkinan tidak terjerat dimensi sosial itu. Di sini saya menemukan kutipan bahwa dikaitkan juga itu dengan tanggung jawab manusia untuk menjaga ciptaan yang secitra dengan Allah. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebenarnya dalam sekali makna bagian dari ayat itu, di Kejadian 1 itu, apa maksudnya segambar, serupa, secitra dengan Allah? Sebenarnya orang yang sungguh-sungguh sanggup menemukan Allah dalam diri sesamanya tidak akan sanggup atau tidak berniat untuk offense, bahkan secara verbal begitu. Tentu itu titik yang sangat ideal. Kalau kita menemukan diri kita, wah saya masih berbicara kasar ke orang tertentu, mengumpat, spontan kadang terjadi. Oke, itu bagian dari kelemahan kita, tetapi kitab suci menawarkan sesuatu yang ideal. Manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Karena itu, hak-hak martabat dari manusia harus dihormati oleh semua orang. Bukan berarti karena kita bebas membuat komentar, menulis komentar di internet ini, dan kamu di rumah, kamu tak kenal saya, kamu tak suka apa yang saya buat, lalu kamu mulai mengetik sembarangan. Apakah bebas? Bebas, sama seperti kamu bebas menonton video ini, saya juga bebas mengatakan pendapat saya, tetapi bukan berarti kebebasan itu mengizinkan seseorang untuk menyerang yang lain. Dan ini juga diungkapkan dalam Katekismus poin 1930 sampai 1933. Gereja Katolik mengajarkan bahwa ada keadilan sosial, kewajiban menciptakan dan mempertahankan yang adil. Apa yang adil ini? Bukan hanya soal bukan hanya soal keuangan, ekonomi, sama-sama. Janganlah ada yang kaya dan miskin, bukan melulu soal itu keadilan sosial. Sebagai teman adil, kan begitu. Memperlakukan orang lain. Dan ini sebenarnya dituliskan dengan terang dalam kitab suci kan. Apa yang kau inginkan orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah juga demikian. The golden rule. Apakah benar saya siap dikatakan bajingan dan tolol? Atau kita pakai sudut pandang yang lain. Kalau saya tak ingin disebut bajingan dan tolol, maka saya tak mengatakan itu juga kepada orang. Dan sebenarnya itu termasuk penindasan juga ya, penindasan verbal itu. Offense, abuse. Dan
ini juga sering menjadi persoalan. Menyerang yang lebih kuat, dan ketika ada perlawanan lebih kuat dalam hal ini bahwa dia presiden, yang diarahkan ini adalah presiden. Dan ketika ada feedback, dijawab, ditanggapi dengan gampang. Yang rakyat biasa ini playing victim. Oh, lihatlah kekuasaan ini semena-mena menghukum dan menangkap orang. Hal semacam itu sangat rentan. Maka sebenarnya penghormatan itu sangat mendasar. Pace bene.